Subianto baru saja menyelesaikan kunjungan diplomatik kedua negara adidaya China dan Amerika Serikat pada November 2024. Kunjungan ini membawa hasil penting bagi Indonesia, mulai dari investasi miliaran dolar hingga diskusi strategis mengenai keamanan dan perubahan iklim. Bagaimana hasilnya? Apa dampaknya bagi Indonesia? Mari kita bahas salah satu. Kunjungan luar negeri pertama Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto mengunjungi Tiongkok pada 8-10 November 2024. Di sana, ia bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan para pemimpin tinggi lainnya. Indonesia dan China resmi menandatangani kesepakatan senilai 10 miliar US dollar atau senilai 156 triliun di Forum Bisnis Indonesia-China di Beijing pada Minggu 10 November 2024. Kerjasama ini akan mencakup berbagai sektor termasuk pangan, energi baru, teknologi, dan bioteknologi. Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan para pemimpin, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor, seperti kendaraan, energi baru, baterai litium, fotovoltaik, dan ekonomi digital. Melansir Reuters, pada Senin 11 November 2024, produsen bahan baterai Cina, GEM, menandatangani kesepakatan dengan PT Vale Indonesia untuk membangun pabrik pelindian asam bertekanan tinggi di Sulawesi Tengah. Menurut pengajuan di Shenzhen, kerjasama ini sebagian untuk mengamankan sumber daya nikel. Di sektor teknologi, perusahaan teknologi Indonesia GoTo, Gojek Tokopedia, menandatangani perjanjian dengan Tencent dan Alibaba Cina untuk mengembangkan infrastruktur cloud dan bakat digital di Indonesia. Perjanjian kerjasama lain yang ditandatangani selama kunjungan Prabowo termasuk kolaborasi dalam perumahan dan ekspor kelapa segar dari Indonesia ke Cina. Adapun kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Cina yang ditandatangani adalah: pertama, protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Cina. Kedua, pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan. Yang ketiga, memorandum saling pengertian tentang penguatan kerjasama ekonomi biru. Keempat, memorandum saling pengertian tentang kerjasama sumber daya mineral. Kelima, memorandum saling pengertian tentang kerjasama mineral hijau. Keenam, memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang sumber daya air. Dan yang terakhir, memorandum saling pengertian tentang kerjasama penilaian kesesuaian. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan diplomasi globalnya dengan kunjungan strategis ke Washington DC, Amerika Serikat pada 10-12 November 2024. Kunjungan ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra kunci Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Yang pertama adalah pertemuan puncak dengan Presiden Joe Biden, di mana ada perubahan iklim dan transisi energi. Indonesia menegaskan komitmennya mencapai net zero emission pada 2060 dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan seperti geothermal, hidrogen hijau, dan tenaga surya. Kemudian Amerika Serikat berjanji mendukung proyek carbon capture storage di Sumatera dan Kalimantan melalui pendanaan senilai 500 juta US dollar dari lembaga ekspor Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ada stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan. Prabowo menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan juga perdagangan internasional, seraya menolak klaim sepihak yang mengancam kedaulatan negara. Kemudian, kedua negara sepakat memperkuat patroli maritim bersama dan pelatihan pasukan khusus untuk operasi penjagaan laut. Kemudian adanya pertemuan bisnis, gelombang investasi Amerika Serikat ke Indonesia, yaitu yang pertama adalah Freeport McMoran menandatangani perpanjangan kontrak operasi tambang Grasberg hingga 2041 dengan investasi tambahan 15 miliar US dollar, fokus pada pengembangan teknologi AI-based mining untuk mengurangi dampak lingkungan di Papua. Kemudian yang kedua ada Chevron and ExxonMobil, rencana investasi sebanyak 8 miliar US dollar untuk proyek energi hijau termasuk pembangkit listrik panas bumi di Flores dengan kapasitas 200 MW. Kemudian ada pengembangan blue hydrogen di kawasan industri Kalimantan Timur.
Yang terakhir adalah General Electric, bagaimana kerjasama dengan PLN untuk modernisasi 15 pembangkit listrik nasional menggunakan turbin HE class berteknologi rendah emisi. Kemudian ada pelatihan 10.000 teknisi Indonesia dalam manajemen energi terbarukan hingga 2026. Nah, kunjungan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di peta geopolitik global, tetapi juga menjadi katalisator transformasi ekonomi berbasis inovasi dan keberlanjutan. Kunjungan kedua negara ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sebagai negara non-blok, Indonesia tidak memihak satu kekuatan global tertentu, tetapi menjalin hubungan yang seimbang dan menguntungkan dengan kedua belah pihak. Diplomasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di Asia Pasifik, yang bisa bekerja sama dengan siapa saja tanpa kehilangan kedaulatannya. Dalam pertemuan dengan Presiden Biden, perubahan iklim menjadi topik utama. Indonesia ingin mempercepat transisi ke energi hijau dan bekerja sama dengan dunia dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Sementara itu, Laut Cina Selatan juga menjadi isu penting. Indonesia ingin menegaskan bahwa stabilitas kawasan harus dijaga, dan jalur perdagangan harus tetap terbuka dan aman bagi semua negara. Pertama, dalam aspek perubahan iklim. Kedua, pemimpin menegaskan komitmen mereka untuk menurunkan emisi gas rumah kaca guna mencapai netralitas karbon. Amerika Serikat mendukung Indonesia dalam upaya pengembangan energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, serta potensi energi nuklir. Selain itu, kedua negara bekerjasama dalam konservasi hutan yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon. Di samping itu, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon menjadi salah satu solusi yang inovatif yang didorong dalam kerjasama ini. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak industri berat terhadap lingkungan. Perubahan iklim juga semakin diakui sebagai ancaman terhadap stabilitas global, karena dapat memicu bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, dan krisis pangan. Oleh karena itu, Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam mitigasi bencana serta perlindungan lingkungan. Kedua, dalam aspek perdagangan di Laut Cina Selatan. Kawasan ini merupakan salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia dengan nilai perdagangan yang mencapai lebih dari 3 triliun dolar Amerika setiap tahunnya. Namun, ketegangan geopolitik di wilayah ini menjadi tantangan yang perlu dihadapi dan kebijakan yang cermat. Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan berdasarkan konsep Nine Dash Line yang bertentangan dengan hukum internasional dan ditolak oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Amerika Serikat menegaskan bahwa dukungannya terhadap kebebasan navigasi dan menolak klaim sepihak yang dapat mengganggu arus perdagangan global. Dalam konteks ini, Indonesia terus memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang keamanan maritim, termasuk pelatihan militer dan pemantauan wilayah perairan. Di samping aspek keamanan, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan melalui jalur diplomasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ASEAN dan konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Jadi, apa dampak jangka panjang dari kunjungan ini? Dengan Cina, Indonesia mendapat investasi besar dan kerjasama ekonomi yang semakin kuat. Dengan Amerika Serikat, peluang investasi dan hubungan politik semakin erat. Dan yang paling penting, Indonesia tetap menjaga independensi negara dan mewujudkan luar negerinya. Diplomasi jelas ini memungkinkan Indonesia untuk memaksimalkan manfaat dari kedua hubungan ini, sambil tetap berdiri tegak sebagai negara yang mandiri. Itulah hasil kunjungan diplomatik Presiden Prabowo ke China dan Amerika Serikat. Langkah strategis ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiplomasi dengan kekuatan besar tanpa kehilangan identitas.